Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem sirkulasi. Nah, Sobat Adsense, kita mulai dengan membahas sistem sirkulasi darah. Nah, seperti yang disebutkan bahwa sistem sirkulasi darah terdapat 3 subkomponen bahasan, yaitu darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, kita mulai dengan membahas darah ya. Jadi, kalau kita masukkan darah ke dalam suatu tabung reaksi, ya, kita masukkan darah. Nah, misalkan segini. Nah, kemudian darah itu diputar dengan kencang menggunakan alat yang kita sebut sebagai sentrifugator. Maka, teman-teman akan menemukan ada 2 lapisan atau 2 segmen dari darah. Nah, jadi akan terpisah kira-kira seperti ini. Oke ya. Nah, melalui proses sentrifugasi atau pemutaran dengan kencang sekali, maka zat yang memiliki massa jenis yang lebih berat akan turun ke bawah, sedangkan zat dengan massa jenis yang lebih ringan itu akan tetap di bagian atas. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa darah terdiri dari 2 komponen, yaitu di sini adalah bagian 55%-nya, yang ini adalah bagian 45%-nya. Bagian 55%-nya ini yang kita sebut sebagai plasma darah. Sedangkan 45%-nya di sini tersusun dari sel-sel darah. Oke. Nah, jadi teman-teman ingat pembahasan mengenai jaringan hewan. Nah, lagi-lagi kita ngomongin bab jaringan hewan. Di jaringan hewan, kita menemukan ada 4 jenis jaringan, yaitu ada epitel, ikat, otot, dan saraf. Darah masuk kategori jaringan ikat. Nah, alasannya adalah apa? Alasannya yaitu pertama dari pembentukannya. Jaringan ikat berasal dari mesoderm, kemudian berkembang menjadi mesenkim, kemudian berkembang menjadi jaringan ikat. Yang kedua adalah semua jaringan ikat memiliki 2 komponen yang khas, yaitu teman-teman bayangkan seperti ada agar-agar, isinya adalah buah-buahan. Nah, maka agar-agar itu adalah matriksnya, yang tentu saja bisa berupa cairan, bisa berupa cairan yang tersusun dari berbagai bahan kimia yang amorf atau tidak memiliki bentuk, dan serat. Kemudian, yang komponen kedua, buah-buahannya, adalah komponen sel-selnya. Maka, ini adalah si komponen dari jaringan ikatnya. Gitu ya. Plasma darah sebagai matriksnya, dan sel-selnya berupa sel-sel darah. Oke ya. Nah, untuk ini, kita mengenali bahwa pada umumnya gitu ya, kita akan mengenali bahwa sel-sel darah ada 3 komponen, yaitu sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan yang terakhir itu adalah keping darah. Oke ya. Nah, dengan istilah sel darah merah disebut sebagai eritrosit, kemudian sel darah putih sebagai leukosit, dan keping darah sebagai trombosit atau platelet, gitu ya, atau platelet. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai komponen dari sel-sel darah, nah, kita awali dulu dengan komponen matriksnya atau cairannya, yaitu plasma darah. Nah, kalau teman-teman bayangkan darah, teman-teman tahu bahwa darah termasuk jaringan ikat yang bersifat cair.
Nah, tentu saja plasma darah yang sebagai komponen matriks atau cairannya berarti pastinya tersusun dari sekitar 90% adalah air, ya kan ya? Nah, untuk sisanya gitu ya, nah di sini adalah zat-zat penyusunnya. Zat-zat penyusun dari plasma itu sangat bervariasi. Nah, kita bisa menemukan ada berbagai zat. Seperti apa? Seperti misalkan kita dapat menemukan adanya elektrolit. Ya, elektrolit atau mineral-mineral bermuatan gitu ya. Misalkan seperti Na+ gitu ya, Cl- gitu ya. Nah, itu adalah elektrolit ya. Na+, kemudian Cl-, K+ dan sebagainya itu adalah elektrolitnya. Kemudian, teman-teman juga bisa menemukan berbagai protein. Nah, untuk berbagai proteinnya, nah yang biasa sering disebutkan adalah albumin. Nah, albumin adalah salah satu jenis protein gitu ya, yang fungsinya apa? Fungsinya di sini adalah untuk menjaga tekanan osmotik gitu ya dari darah. Nah, kalau kita nggak punya albumin di darah, maka cairan jaringan itu bisa ditarik dengan sangat banyak gitu ya, sehingga dapat mengganggu tubuh gitu kan. Nah, jadi di sini albumin itu untuk menjaga tekanan osmotik dari darah. Kemudian apalagi yang bisa kita temukan? Nah, kita bisa menemukan misalkan itu adalah komponen yang kita sebut sebagai globulin. Nah, khususnya yang akan saya bahas itu adalah imunoglobulin atau yang kita sebut sebagai antibodi, gitu ya. Nah, jadi kita bisa temukan di area plasma darah, gitu ya, imunoglobulin. Tentu saja di sini untuk imunitas, ya kan ya, nggak usah saya tuliskan, teman-teman tahu. Kemudian teman-teman juga dapat menemukan salah satu komponen yang akan membantu pembekuan darah, itu yang kita sebut sebagai fibrinogen, gitu ya. Jadi ini adalah komponen untuk mekanisme pembekuan darah. Oke, dan masih banyak lagi tentu saja gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, ini adalah komponen yang kira-kira dapat ditemukan pada area plasma. Oke ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini gitu ya, teman-teman, pada saat pandemi COVID-19, biasanya orang atau pasien dengan gejala berat akan meminta plasma gitu ya dari penyintas atau yang sembuh dari COVID-19. Nah, itu yang kita sebut sebagai serum gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar kata serum gitu ya. Nah, serum ini sebenarnya apa? Serum itu adalah plasma darah gitu ya yang sudah dimurnikan gitu ya. Dimurnikan dalam tanda kutip gitu ya. Dari apa? Dari fibrinogen biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah nonton film-film zombie gitu ya, biasanya ada tokoh misalkan anak kecil atau orang dewasa mungkin ya, yang dia itu kebal dari kalau digigit zombie dia nggak akan jadi zombie gitu ya. Jadi dia punya antibodi alami. Nah, antibodi itu terkandung di dalam si plasma ya kan ya. Nah, maka orang itu harus dilindungi sebaik-baiknya gitu ya, diantarin ke fasilitas kesehatan gitu ya untuk diekstrak plasmanya sehingga kita dapat serum. Demikian juga ini yang diterapkan pada kasus pandemi COVID-19. Kita biasanya akan menemukan bahwa ada orang yang mencari plasma darah atau plasma konvalesen yang berasal dari penyintas COVID-19 atau yang selamat atau yang sembuh dari COVID-19. Karena orang yang sudah terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 pastinya memiliki antibodi gitu ya
untuk melawan itu, gitu ya. Nah, tetapi dari penelitian itu dibuktikan tidak terlalu efektif, gitu ya. Tapi teman-teman sekarang tahu ya bahwa ini yang kita sebut sebagai serum itu adalah plasma darah yang dimurnikan atau yang kita tarik fibrinogennya. Nah, ngomong-ngomong soal komponennya, gitu ya, di sini saya tulis ada dan sebagainya. Jadi ada apa lagi sebenarnya? Nah, ini berkenaan dengan fungsi dari si plasma darah. Apa sih fungsi dari plasma darah? Nah, ini yang sering disalah kaprahkan karena biasanya fungsinya itu disamakan dengan si eritrosit atau sel darah merah. Untuk plasma darah ini adalah untuk mengangkut, gitu ya. Adalah untuk mengangkut berbagai macam zat seperti apa? Seperti nutrisi, gitu ya. Nah, teman-teman bisa menemukan seperti glukosa, kemudian asam amino, dan lipid dalam bentuk tertentu. Karena ingat ya, lipid nggak bisa bergabung dengan air, gitu ya. Maka harus dibentuk dengan bentuk tertentu, gitu ya. Nah, di dalam plasma. Nah, jadi pada dasarnya nutrisi itu diedarkan oleh si plasma darah. Kemudian teman-teman ingat, di bagian epitel gitu ya, kita dapat menemukan ada epitel yang khusus yang dapat mengeluarkan suatu zat yang kita sebut salah satunya adalah endokrin. Nah, endokrin itu menghasilkan hormon. Dan kita udah tahu ya bahwa pada dasarnya untuk endokrin atau hormon gitu ya, itu transportasinya ikut apa? Ngikut darah. Nah, hormonnya ada di mana? Hormonnya juga akan diangkut oleh si plasma darah. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sisa metabolisme gitu ya. Berbagai sisa metabolisme itu diangkut oleh plasma darah. Salah satu bentuknya adalah beberapa persen dari karbon dioksida. Paham ya? Nah, jadi teman-teman, ini adalah penjelasan untuk plasma darah, ngerti ya? Terutama jangan lupa yang ini, gitu ya. Karena fungsi mengangkut nutrisi, hormon dan sebagainya sering disalahgunakan gitu ya untuk menjelaskan fungsi dari eritrosit entah kenapa. Oke ya? Jadi hati-hati. Oke, nah kalau kita sudah selesai membahas mengenai si plasma darah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sel-sel darah. Kita awali dengan sel darah merah atau eritrosit. Oke ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, oke, saya taruh di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang si eritrosit, ya, atau sel darah merah. Nah, karena sudah dikenalkan istilahnya, saya langsung gunakan istilah eritrosit. Kalau teman-teman lihat bentuknya, gitu ya, saya pakai warna yang sesuai aja ya. Kalau teman-teman lihat bentuknya, nah kira-kira kayak gini ya. Oke, dia kayak donat, tapi nggak ada lubangnya, gitu ya. Nah, jadi di sini itu adalah bentuk dasar dari eritrosit. Kalau kita potong, kita lihat dari samping, gitu ya. Nah, kita akan menemukan struktur seperti ini. Kira-kira ya. Nah, jadi apa sih ciri-ciri dari eritrosit? Simple. Kalau eritrosit di sini, teman-teman bisa bayangkan tadi donat tanpa lubang gitu ya, jadi agak melengkung di bagian tengahnya gitu ya. Maka dia memiliki bentuk yang saya pakai yang putih untuk membedakan. Oke, dia memiliki bentuk yang bikonkaf gitu ya. Artinya apa? Artinya sel darah merah itu cekung di dua sisi. Oke ya, bikonkaf atau sel darah merah di sini cekung di dua sisi. Oke ya, kita bisa lihat ini cekung di dua sisi. Oke ya. Nah, kemudian hal yang harus teman-teman ingat bahwa sel darah merah itu tidak memiliki inti, terutama pada saat dewasa, gitu ya. Pada saat awal pembentukan, sel darah merah itu punya inti. Tetapi jika dia sudah siap untuk bertugas, gitu ya,
Nah, intinya akan dicopot atau disebut sebagai enukleasi gitu ya. Jadi dia akan mengalami enukleasi. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, loh kok kenapa harus dicopot intinya? Nah, jadi teman-teman, ini berkenaan dengan tugas utamanya dari sel darah merah. Yaitu apa? Yaitu untuk mengangkut gas, ya kan? Tugas utama sel darah merah itu adalah untuk mengangkut gas. Oke, jadi kita tuliskan dulu tugas utamanya. Ini untuk mengangkut gas ya. Nah, gasnya bisa berupa apa? Bisa berupa oksigen, bisa berupa karbon dioksida. Oke ya. Nah, jadi dari sini gitu ya. Kemudian apa hubungannya dengan enukleasi? Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara sel darah merah itu bisa mengangkut gas? Nanti di bagian dalam sel darah merah kita akan menemukan komponen khusus yang kita sebut sebagai hemoglobin. Agar hemoglobin itu bisa banyak di dalam sel darah merah, maka intinya itu akan dihilangkan. Nah, di video berikutnya kita akan pelajari gitu ya, bagaimana struktur dari hemoglobin sehingga kita bisa menemukan bahwa fungsi dari eritrosit adalah untuk mengangkut gas. Nah, Sobat TSN, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem sirkulasi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat TSN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat TSN juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat TSN, salam pintar!